Sekarang gini, kalau untuk yang fenomena alam yang selain gempa dulu ya, yang lebih mudah untuk dibaca. Misalnya sekarang, dunia sedang krisis. Krisis apa? Krisis gas sekarang. Krisis energi sekarang. Otomatis orang akan mencari energi alternatif, ya kan? Energi alternatif itu antara kan pohon, ya kan? Selain binatang, pohon terutama itu sawit, ya kan, ya sawit, ada yang memanfaatkan kayunya, ada yang memanfaatkan buahnya. Otomatis akan terjadi eksploitasi manusia di bidang yang lain atau di sumber daya alam yang lain. Sekarang gini, misalnya krisis energi di bidang minyak dan gas, akan terjadi eksploitasi besar-besaran di bidang batu bara, di bidang sawit. Kemudian pohon-pohon juga akan dipangkas, ditebang untuk dijadikan kayu bakar. Itu otomatis akan mempengaruhi jumlah tumbuhan, akan mempengaruhi jumlah polusi hasil pembakaran dari batu bara. Dan itu akan menimbulkan dampak yang lain dan akhirnya apa? Menimbulkan bencana dalam bentuk lain. Itu berarti kita melihat bahwa terjadi perubahan iklim dunia, terjadi pemanasan, itu akibat apa? Adanya gejolak di jagat kecil yang mengeksploitasi. Ya, ini jelas jagat kecil membuat bencana di jagat besar. Tapi ada juga yang bencana jagat besar yang kemudian mempengaruhi jagat kecil. Termasuk misalnya ada gempa bumi melanda di mana-mana. Terus tadi cuaca yang diakibatkan oleh gejolak jagat kecil menimbulkan anomali cuaca yang luar biasa. Artinya alam mulai bergolak nih. Ketika alam bergolak, kemudian apa? Imbal balik, kembali menghantam lagi ke jagat kecil. Manusia seluruh bumi akan kena dampaknya oleh gejolak jagat besar ini tadi. Akhirnya apa? Seperti pingpong. Ya kan? Akhirnya seperti pingpong. Dan kalau kita melihat secara spiritual, setiap terjadi masalah yang berat, entah karena itu, ya katakanlah kalau kita ngomong di sini sedang membicarakan soal gejolak alam dan bencana alam ya. Setiap kali terjadi bencana alam yang dahsyat, entah itu bencana ekonomi, bencana politik, bencana alam yang secara umum, itu seperti meriset manusia untuk kembali mengoreksi pola pikirnya. Orang kalau mau mengoreksi pola pikir, tetap akan melekat. Di situ akan terjadi koreksi spiritual. Itu. Jadi ketika kita kepentok masalah, Mas, orang kan banyak. Ada yang lari ke agama, ada yang kemudian peduli dengan spiritual. Karena apa? Ya dalam rangka mencari solusi, karena kepentok masalah. Hanya sedikit orang yang secara tiba-tiba saja, aduh aku ini udah makmur, terus kemudian tertarik nih, saya mencoba mempelajari spiritual Jawa. Itu jumlahnya nggak banyak. Nah sekarang yang kebanyakan yang kita alami karena beban hidup, karena adanya kepentok. Entah itu kepentok itu kan bisa saja masalah ekonomi, atau masalah sesuatu yang tragis, atau karena memang bencana alam, atau juga karena bencana spiritual itu sendiri. Ada ya bencana spiritual? Ada, contohnya bencana spiritual itu ketika orang sudah kena racun agama. Itu ekstrim banget. Kan sekarang agama kan jadi politik. Ya kan? Kapan itu bisa menjadi racun? Jadi ketika begini, orang kemudian pola pikirnya dipersempit oleh orang-orang yang mampu menggoreng ayat. Menjadi dogmatis gitu ya? Ya.
Ketika menjadi sangat dogmatis, kemudian menjadikan seseorang menjadi sangat ekstrim, menjadi anti toleran, menjadi merasa dirinya paling benar. Jadi harus menuntut menjadi orang yang paling menang. Jadi golek menangi dhewe, golek benere dhewe, golek butuhe dhewe. Itu bisa lahir karena adanya bencana yang ditimbulkan oleh belief system. Belief system apapun manapun bisa membuat umatnya itu mendem agama, mabuk donga. Itu sudah merupakan bencana spiritual. Nah, ketika orang mengalami bencana spiritual, kemudian akan mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu bencana itu tadi, akan recovery. Tetapi biasanya ketika orang recovery itu akan mencari jalan lain apa jalan yang sama dari sebelumnya. Alternatif yang muncul ya. Iya. Kecenderungan manusia untuk recovery, untuk bangkit kembali itu pasti kreatif. Kreatif itu biasanya tidak menempuh jalan yang lama. Kreatifnya mergo kepepet. Karena pepet, akhirnya menempuh jalan yang baru. Coba. Bener ya? Bener, bisa kepepet. Memang karena orang kreatif itu karena kepepet. Biasanya orang-orang yang sukses karena kreativitas itu pasti pernah menjadi orang yang kalah. Orang yang belum pernah kalah, belum pernah dizalimi, belum pernah dibuat menderita. Yeah. Biasanya bahasa quote-nya itu manajer tidak lahir di kelas. Betul. Iya. Lahir di lapangan. Lapangan. Nggak bisa lahir di kelas jadi manajer tahu-tahu enggak. Suluh taruh dulu di lapangan. Tapi sebenarnya ketika agama itu dibawa oleh para nabi, dibawa oleh para wali yang menjadi pewarisnya nabi tadi, itu agama akan tetap benar dan tidak menjadi racun bagi pengikutnya, atau bagaimana? Jadi tidak semua orang kemudian bisa mengajarkan agama, harus yang betul-betul paham dan mewarisi keilmuan agama tadi. Gini Mas, orang hidup itu kan sebenarnya nggak ada yang mengendalikan. Sekalipun orang percaya Tuhan 100%, tetap saja memang Tuhan akan mengendalikan 100%. Enggak. Yang mengendalikan orang itu sebenarnya apa? Ada dua dalam diri kita. Dalam diri? Dalam diri kita. Satu, dari sisi yang terang, yang disebut sebagai pamomong, dan di situ ada guru sejati, atau disebut sukmo sejati. Dan yang satu lagi, di sisi yang berlawanan, itu adalah ada hawa nafsu, atau rasane karep. Oh, jadi di dalam diri kita sendiri itu ada dua substansi ya, satu substansi ketaatan begitu, yang baik-baik ya. Satunya lagi substansi. Secara ekstrim gini aja Mas, dalam diri kita itu ada unsur Tuhan dan ada unsur manusia. Dua unsur. Ada unsur makhluk. Iya. Unsur Tuhan itu yaitu tadi sukmo sejati kita. Yang Tuhan sakjroning aku, Tuhan dalam diriku itu ya sebenarnya sukmo sejati itu. Utusan Tuhan yang ada di dalam diri kita ya sebenarnya sukmo sejati atau guru sejati itu. Dan itu akan selalu berlawanan atau berhadapan vis-a-vis setiap detik terhadap yang namanya hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu bisa disebut oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu sebagai aku kromodongso. Kalau yang guru sejati itu punya kemauan namanya aku bukan kromodongso. Makanya kalau kita ejowantahkan ke rasa yang lebih konkret, saya selalu membuat istilah yang lebih sederhana. Karping rasa berarti itu rasa atau perasaan sejati yang muncul dari sang guru sejati, dan rasaning karep, yaitu perasaan rasa yang muncul lahir dari hawa nafsu. Ini akan selalu tarung setiap saat. Tidak peduli dia seorang wali, seorang nabi, seorang apapun suci, itu kan selalu ada Mas. Bukan berarti seorang wali dan nabi itu yang ada di dalam diri hanya tinggal karping rasa atau enggak. Hawa nafsu tetap ada. Karena apa? Hawa nafsu ini kan kita butuhkan untuk survival, untuk hidup. Sebenarnya hawa nafsu itu tidaklah sesuatu yang sifatnya negatif. Coba kalau kita hilang hawa nafsu selama sebulan, bisa mati Mas. Enggak doyan makan. Iya kan? Tidak ingin apa-apa ya. Tidak ingin apa-apa. Hilang penae. Iya, hilang penae. Bahkan 100 tahun ke depan manusia punah. Karena nggak ada orang yang mau berhubungan seks. Nah, maka
bisa kita katakan bahwa hawa nafsu itu dibutuhkan untuk survival, untuk kelangsungan hidup. Maka gunakanlah itu secara proporsional. Lah kapan kelirunya? Ya kelirunya kalau kita gunakan secara berlebih-lebihan, tidak proporsional. Nah itu baru akan membuat malapetaka. Nah itu. Nah kalau kita mengukur apakah seorang yang sudah dijuluki apa biksu, pastor, romo, wali, apapun pemuka agama, ingat itu hanya manusia, tidak ada jaminan. Makanya saya selalu pesan, kalau memang kamu mau cari guru yang sejati, ojo berguru karo wong, ojo karo sing urip, ojo berguru karo wit-witan kewan iki lho. Itu makhluk yang paling taat dan patuh kepada Tuhan, paling takwa dia itu. Takwa dalam hal ini apa? Mematuhi tata hukum keseimbangan alam dan tidak berlebih. Tidak berlebihan. Usum kawin. Ya kan kucing itu kawin di musimnya. Nek manungsa sak gelem. Sak duwene dit barang ngono ya ana. Beda. Siap.